Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua kawan-kawanku dimanapun berada. Jadi kali ini saya akan membuat cemilan yang kriuk-kriuk renyah gurih ya, yaitu kerupuk telur asin. Betul banget, di sini saya sudah siapkan nanti ini telur asinnya ya, tapi ini nanti belakangan. Oke, step pertama. Di sini saya sudah siapkan tepung tapioka sebanyak 15 sendok makan. Jadi ini saya takarannya pakai sendok ya, 15 sendok makan. Kita masukkan 1 sendok teh bumbu kaldu Royco, Masako ataupun bumbu kaldu jamur. Tambahkan sedikit garam. 1 sendok teh bawang putih bubuk. Setengah sendok teh merica bubuk. Sekarang semua bahan ini kita aduk ya. Aduk sampai merata. Oke, kalau sudah tercampur dengan merata ini bumbu dan tepungnya. Sekarang kita bagi dua. Adonan tepung kita bagi dua. Yang satu sebanyak 30% dan yang satunya lagi sebanyak 70% ya perbandingannya. Jadi enggak merata ya. Kira-kira aja. Kurang lebih seperti ini. Jadi yang ini 30% dan yang ini sebanyak 70%. Dan sekarang kita membutuhkan telur asin. Jadi di sini saya hanya memakai 1 butir telur asin aja ya. Karena ini porsinya nggak terlalu banyak. Jadi kalau mau 2 telur asin bisa ditambah kelipatan dari tepungnya. Oke? Sekarang kuning telurnya kita congkil, kita ambil ya. Kita masukkan ke dalam adonan tepung yang lebih sedikit, alias tepungnya 30% ya. Seperti ini, kita ambil ya, yang kuningnya aja. Ya. Dan putih telur asinnya kita masukkan ke dalam adonan tepung yang lebih banyak. Ya. Ini yang sebelah lagi ya, masukkan sini, dan ini putihnya kita masukkan yang ke sini. Oke, kalau sudah seperti ini, sekarang kita aduk sampai merata ya. Dan di sini saya akan menguleninya dengan tangan. Pastinya ini tangannya sudah bersih, udah cuci tangan, udah higienis. Kita remas-remas, jadi kuning telur dan tepung ini harus tercampur dengan sempurna. Oke, ini kuning telurnya udah tercampur ya, udah merata. Sekarang yang satu lagi, yang putih telur. Sama ya, kayak tadi kita remas-remas, kita hancurkan. Oke, ini putih telurnya, telur asinnya ya, ini udah tercampur dengan rata ya. Sekarang kita lanjut step berikutnya. Sekarang kita siapkan air panas yang mendidih ya, atau air mendidih. Di sini saya sudah siapkan, ini ada ya. Ini air mendidih ya, bukan cuma air panas, tapi ini mendidih. Kita tuang ke dalam adonan tepung tapioka. Sedikit-sedikit ya, kita uleni langsung, kita aduk. Kalau sudah tidak terlalu panas ya, kita uleni dengan tangan aja, biar hasilnya lebih maksimal. Oke, kalau adonan sudah kalis seperti ini ya, ini udah cukup, udah oke. Jadi kalau adonannya terlalu lembek, misalkan terlalu lembek ya, kebanyakan air, bisa ditambahkan adonan tapioka atau tepung tapiokanya ya. Bertahap 1-2 sendok aja. Oke, sekarang kita lanjut adonan yang kedua. Ini adonan kuning telur. Tapi sebelum kita uleni, ini kuning telurnya atau adonannya kita tambah dengan pewarna makanan, warna kuning ya. Ini pewarna makanan, biar hasilnya lebih kuning maksimal, kurang lebih 3-4 sendok. Lalu kita seduh dengan air mendidih. Kita aduk ya. Jangan kebanyakan airnya ya. Oke, kalau adonan kuning telurnya udah kalis ya, seperti ini. Ini udah oke. Jadi ini udah ada yang putih dan kuning. Sekarang kita siapkan, kita cetak. Sekarang kita siapkan adonan yang putih ya. Lalu kita pipihkan. Kita buat pipih memanjang. Oke, udah cukup ya segini. Lalu kita olesi dengan ini ya, air.
atasnya. Oke. Sekarang kita siapkan adonan kuning telurnya. Kita buat memanjang seperti ini ya. Ukuran panjangnya sesuai dengan yang dasar warna putih ini ya, seperti ini. Kalau sudah, ini kita lipat. Satu lagi kita lipat ya. Nah, seperti ini. Lalu kita ratakan ya. Kita rapat. Kita padatkan. Di sini karena kepanjangan, saya akan potong dua ya. Jadi dua bagian. Oke. Dan sekarang adonan kerupuknya ini kita rebus ya. Oke, di sini saya sudah siapkan panci yang diisi dengan air dan ini sudah mendidih. Langsung aja adonan kerupuknya kita masukkan. Oh ya, hampir lupa, kita kasih 2 sendok makan minyak goreng ya, biar nggak lengket. Langsung kita masuk. Kita rebus sampai matang, kurang lebih sampai 30 menit. Oke, ini kerupuknya sudah saya rebus selama 30 menit ya. Mudah-mudahan matang. Ini harus benar-benar matang ya. Kalau nggak matang ya jelek. Oke, kita angkat. Wah, agak susah. Oke, ini dia kerupuknya. Ini kerupuknya sudah saya angkat ya, dan ini masih panas. Pastinya sekarang kita dinginkan dulu. Ini kerupuknya minimal 8 jam. Dan di sini saya akan menyimpannya selama 1 malam. Oke, sekarang kita simpan dulu sampai benar-benar dingin dan mengeras. Sip. Ini dia. Kerupuk telur asinnya sudah dingin ya. Ini sangat dingin banget. Saya diamkan selama 1 malam. Jadi di sini teksturnya sudah sangat keras ya. Ini kenceng banget ya. Dan sekarang siap untuk kita iris-iris atau kita potong-potong. Dan kali ini saya akan mencoba mengirisnya dengan irisan keripik ya. Ini biasa saya pakai buat mengiris keripik pisang ataupun singkong. Jadi si adonan kerupuk ini mau saya iris memakai alat ini. Oke, udah selesai nih. Kita lihat hasilnya cukup bagus. Jadi untuk ketebalannya cukup pas ya, nggak terlalu tipis juga nggak terlalu tebal. Oke lah. Jadi sekarang kita siapkan nampah, nyiru atau buat jemuran gitu deh. Oke. Di sini saya punya nyiru andalan biasa buat jemur-jemuran. Jadi sekarang kerupuknya kita jajarkan ya. Oke, udah selesai. Pas jadi satu nyiru ya. Jadi sekarang kita jemur. Kerupuknya kita jemur sampai kering ya. Jangan lupa dibalik. Oke. Ini kerupuk telur asinnya sudah kering ya. Ini udah lumayan kerontang. Ini saya jemur 1 hari aja, dari pagi sampai sore udah oke banget. Jadi sekarang kita angkat lalu kita goreng. Di sini saya sudah panaskan minyak ya di atas wajan. Dan ini minyaknya sudah panas. Sekarang kerupuknya langsung aja kita goreng. Nampak kerupuknya sangat ngembang ya. Dan ini udah garing. Jadi cara menggorengnya minyaknya harus benar-benar panas. Kita angkat.
Ini dia kerupuk telur asinnya sudah matang ya, dan ini sudah saya goreng semua. Alhamdulillah hasilnya sangat maksimal, ngembang dan lumayan banyak dengan telur asin 1 butir. Jadi kerupuk 1 wadah besar ya. Di sini nampak ngembang banget kerupuknya. Langsung aja sekarang kita eksekusi, kita cicipi seperti apa rasanya. Kerupuk telur asin. Kita ambil yang paling depan. Mari makan. Wow. Mantap surantap. Rasanya sangat renyah dan gurih. Pastinya rasa telur asin masih sangat berasa ya. Terutama dari si kuning telurnya. Tengahnya ini masih sangat berasa sekali dengan kuning telur asin. Pokoknya ini kerupuk sangat super enak, super crunchy. Pokoknya super rekomendasi. Jadi wajib untuk dicoba, cara bikinnya sangat gampang, pastinya bahan-bahannya sangat simple. Oke kawan, untuk video kerupuk telur asinnya sampai di sini dulu. Pastinya saya akan bikin lagi video-video lainnya yang lebih menarik lagi. Oke, thank you, bye-bye dan ciao.